Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Ayyuhat tullab wat talibat, a'azzakumullahu jami'an. Marilah yang pertama kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenikmatan yang tidak mungkin kita hitung satu persatunya, saking banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Terutama kenikmatan sehat jasmani kita, sehat hati kita, serta kenikmatan yang paling agung, paling besar, yaitu kenikmatan al-Islam wal iman. Marilah dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah kita terima, kita syukuri dengan benar-benar kita lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi semua larangan-larangannya, sehingga nanti kita di akhir hayat kita bisa husnul khatimah dan di akhirat kita akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke Jannatun Naim. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang masih berada di rumah masing-masing, yang belum bisa bermuajah dengan para asatidzah di madrasah kita ini, Bapak Kepala Madrasah pagi hari ini mendapatkan kesempatan pertama, al-fursah al-ula, di dalam menyampaikan darsun am, pelajaran darsun dari kata darus saya derusu, darsun pelajaran amun yang umum bagi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Semoga kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT, diberikan taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa istiqomah, bisa konsisten di dalam pembelajaran kita ini, sehingga nanti ketika kita berjumpa di madrasah ini, dan kita berharap semua kita segera untuk bermuajah, bisa bertatap muka di madrasah ini, sehingga tidak perlu menghabiskan kota seperti ini. Ya, kalian di rumah, terutama di desa-desa yang kotanya atau sinyalnya kurang kuat, maka ini menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Anak-anakku yang dicintai Allah SWT, dalam kesempatan yang singkat ini, ya, tidak mungkin kami di sini berpanjang lebar karena kendala-kendala, ya, terutama kendala kalian nanti akan download, kalian akan membuka ini perlu banyak kuota yang dihabiskan, maka secara singkat kami akan menyampaikan pada materi kali ini, materi pagi hari ini tentang al-ikhlas. Ikhlas. Ata'rifuna ma huwal ikhlas? Tahukah kalian semua apa itu ikhlas? Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Saya yakin kalian pasti sudah hafal, sudah ngelotok, sudah memahami dalil ini adalah untuk kita sebagai orang beriman, supaya kita mengikhlaskan semua lisan kita, perbuatan kita, amal ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena siapapun, bukan karena apapun, tapi hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita sebagai seorang mukmin beribadah, berbicara, apapun yang kita lakukan. Nanti kalian bersekolah pun tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Karena kalau kita melihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan pertama kali neraka dinyalakan adalah karena 3 orang. Yang pertama adalah orang yang ustusyhida, mati syahid, tapi di akhir hayatnya karena tujuannya tidak benar, bukan ikhlas karena Allah semata, maka pada hari kiamat dia akan ditanya, kamu telah mati syahid tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika dia berniat untuk manusia membicarakan keberaniannya, ketenarannya, kegagahannya, maka dia akan dimasukkan neraka karena niatnya yang tidak lillahi ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus mengambil ibrah dari pelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang belajar, ta'allama, liqallahu alim. Dia ingin dikatakan seorang yang alim, berilmu, pandai, namun tidak karena Allah SWT. Besok pun di akhirat dia akan dimasukkan neraka karena tujuannya, niatnya yang keliru. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa berinfak, memberikan sebagian hartanya, tapi niatnya adalah untuk dikatakan jawad, orang yang senantiasa berderma, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya sudah tercapai semua. Dia mati syahid, dikatakan dia orang yang pejuang, orang yang berani, gagah berani dan seterusnya, dia tercapai, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengajak belajar, kemudian dia bisa pinter pandai, kemudian dia dikatakan seorang yang alim, pinter, namun tujuannya bukan karena menegakkan dinul Islam, tapi dikatakan orang yang pinter saja, Allah pun mengabulkannya di dunia. Dan yang ketiga ada orang yang senantiasa berinfak, memberikan hartanya, namun dikatakan orang biar dia orang yang dermawan, orang yang sering memberikan bantuan kepada orang lain, maka tujuannya pun dikabulkan Allah SWT, namun dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya neraka jahanam. Wal iyadu billah. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, dari sini maka kita harus mengikhlaskan niat, membersihkan niat, membetulkan niat, tajdidun niat. Kita harus memperbarui niat kita. Apa tujuan kita untuk belajar? Apakah kita nanti di akhirat seperti orang tadi yang dikatakan Rasul, dikatakan Rasul, yang pada akhirnya dia akan menjadi penghuni neraka? Tidak. Apakah tujuan kita belajar hanya untuk memperoleh ijazah saja? Maka itu pun tidak. Kita belajar karena kita mengikuti perintah Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi kewajiban yang dibebankan kepada kita, yang ditaklif oleh Allah SWT pada kita lakukan karena itu adalah sebuah kewajiban yang kita harus laksanakan. Mencari ilmu, thalabul ilmi, supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia wa sukses fil akhirah. Kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itulah tujuan kita. Bukan sekedar mencari ijazah, bukan mencari teman yang banyak, bukan mencari jodoh, ya. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang diceritakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa. Ketika orang itu ingin mendapatkan sesuatu, itu tergantung dengan niatnya. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan perempuan, itu tergantung niatnya. Ketika perjalanan hijrah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, ada salah satu orang yang hijrah karena perempuan, yang terkenal dalam hadis hijratu Ummu Qais, yang sampai sekarang kita mungkin hafal ya, karena hadis ini hadis yang pertama kali kita pelajari mungkin di sini insyaallah. Anak-anak yang dirahmati Allah SWT, ya, pentingnya kita ikhlas dalam berbuat, ya. Pentingnya kita mengikhlaskan tujuan kita hanya karena Allah SWT, itu berdampak positif. Ketika kita betul-betul amal kita itu ikhlas karena Allah SWT, itu akan bermanfaat di kemudian hari. Suatu ketika ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya, laki-laki ini kemudian mengatakan kita tidak mungkin keluar dari pintu gua ini kecuali dengan kita mengingat-ingat amal-amal soleh yang telah kita lakukan
Yaman dulu. Maka salah satu di antara mengatakan, saya ya Allah pernah melakukan ya, atau mempunyai dua orang ibu bapak, mempunyai orang tua yang mana orang tua itu senantiasa saya layani dengan betul-betul baik. Sebelum saya melayani anak saya, maka orang tua saya dulukan. Kalau seandainya itu memang itu hanya untuk Allah SWT, ikhlas karena Allah, maka tolong bukakan pintu gua ini. Maka dengan izin Allah pintu gua itu terbuka. Namun mereka masih belum bisa keluar. Kemudian orang kedua mengatakan, ya Allah, saya pernah punya karyawan, punya orang yang bekerja di tempat saya, kemudian saya berikan gajinya, namun dia tidak kunjung datang. Kemudian saya belikan seekor kambing, kemudian banyak dari satu kambing itu kemudian berubah menjadi banyak, maka dia datang untuk mengambil haknya. Saya katakan, itulah milikmu semuanya, maka ambillah semuanya. Maka ketika itu dia mengatakan, seadanya itu lillahi ta'ala, karena Allah semata, karena tujuan tidak ada selain hanya Allah SWT, maka tolong bukakan pintu gua ini. Maka terbukalah pintu itu, kemudian masih belum bisa. Kemudian yang ketiga mengatakan, ya Allah, saya pernah ingin berbuat maksiat, namun saya diingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ketika diingatkan itu, kemudian saya meninggalkan perempuan itu, tidak jadi berzina. Maka seadanya itu memang saya lakukan hanya karenamu ya Allah, maka tolong bukakan pintu itu. Kemudian terbukalah pintu, maka ketiga pemuda itu bisa keluar dengan mengingat-ingat amal yang pernah dilakukan, ternyata itu adalah buah dari keikhlasan mereka semua. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, sedikit tadi, jadi ibrah yang perlu kita ambil adalah keikhlasan kita. Mari kita betul-betul memperbarui niat kita, apapun yang kita lakukan, sekolah kita, belajar kita, karena lillahi ta'ala, kita betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang tua kita, bukan karena teman kita, atau bukan karena adat istiadat seperti yang dilakukan. Yang penting sekolah, yang penting untuk ijazah, dan yang penting nanti bisa kerja, tidak itu ya. Tapi kita betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti di kemudian hari, di akhirat nanti kita akan berjumpa, dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jannahnya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.